Oke, teman-teman, jadi kali ini kita akan berpetualang kembali mencari udang ya. Kita akan coba cari ujung di sungai ini. Sebelumnya kan kita pernah ya di sungai, tapi di sungai seberang di sananya itu kita sampai ujung, sampai ke atas apa semacam curugnya gitu. Kalau ini belum sempat sampai ujung sih, jadi kita waktu sih, memburu waktu, kita cuma lihat dulu. Jadi yang dulu itu kita pernah di tempat udang yang pernah ada diracun sama orang gitu. Nah itu kita pernah sampai ke ujung kalau di tempat itu. Kalau di sini nih di sungai ini yang bagian ini kita belum sampai ke ujung. Nah kebetulan udah sekitar 5 bulan dan ini sudah masuk musim penghujan ya. Kalau dulu kemarau kayak gini, belum terlalu banyak sih airnya. Kayaknya ini di sini kurang terlalu ada udangnya sih kayaknya. Jadi kalau nggak ada kita langsung pindah aja lah. Teman-teman, nah ini pintu air ya. Ini banyak ikannya kalau di sini, kayak ikan wader gitu. Tapi untuk udang kayaknya sih ini kalau di sini nggak ada nih kayaknya. Agak keruh nih. Ya mungkin ini kayaknya habis hujan gitu. Jadi memang kalau nyari udang kayak gini emang kita bakal wasting time gitu. Jadi bakal banyak membuang waktu ketika nunggu udangnya. Jadi kalau lebih dari 2 menit itu kita harus cari tempat lain gitu. Kalau nggak ada respon, kita langsung pergi. Nggak ada respon, kita pergi. Jadi jangan jangan nunggu yang tidak pasti lah. Oke. Temen, ini kalau misalnya ada, langsung dia biasanya langsung ngerespon, muncul atau gimana. Atau kalau misalnya jauh biasanya kecium baunya kalau pakai terasi biasanya. Oke teman-teman, kayak gitu. Jadi kita akan menelusuri bagian hutannya saja di sini, nanti ke sana. Nah kemarin itu di situ tuh yang kita pernah dapat udang yang gede. Cuma sekarang mungkin agak susah dilalui soalnya agak banyak airnya sekarang karena udah musim hujan ya. Baik teman-teman, jadi kita udah di kayak tengah hutan. Kalau dulu kan kita lewat bawah, lewat sungai ya. Sekarang kita lewat atas bagian hutannya gitu. Jadi memang ini saya belum pernah gitu. Dan memang auranya ya mohon maaf ya gitu ya. Jadi agak lumayan kerasa lah, kentara. Memang ini jarang orang kesini lah. Oke. Saya agak melihat di sini pohon itu teman-teman. Memang kita nggak bisa ini teman-teman. Sungai di bawah tuh, itu kayak bendungan di sana. Kita kemarin kita sebenarnya turun dari sana ke sana. Sekarang kan airnya penuh, jadi kita lewat atas. Saya agak-agak bingung nih tentukan ininya ya teman-teman. Jadi memang di sini hutannya memang benar-benar hutan ya. Ini memang jalan tapi jarang orang gitu. Dan kelihatan ini gelap sekali ya karena banyak pepohonan. Teman-teman, ini kayak buah mahoni ya, tapi kayak
dimakan sesuatu ya teman-teman tuh. Tuh. Padahal ini pahit sih, ini kayaknya ngomong pahit bukan kayaknya. Ini mohon tuh. Jadi kayak bukan busuk tapi kayak dimakan, kayak bekas gigitan gitu. Ini sebenarnya ini kesini nih. Ini kayak bekas jalan gitu nih. Ini. Jadi ini benar-benar hutan teman-teman ya. Ini nggak main-main teman-teman. Lihat tuh. Hutan coy. Jadi paling yang ke dalam itu kalau orang nebang kayu kayak gini. Jadi sebenarnya saya juga nggak terlalu ingin cari ini ya, cari apa? Cari udang, tapi sebenarnya ini kita sebenarnya cari ini, cari apa? Sambil ngelihat jalan-jalan gitu. Ini kesini ini jalannya kayak buntu. Kita balik lagi sini. Kita balik lagi teman-teman. Jadi emang ini jalannya belum ada. Nah, saya takutnya kalau di kayak gini ada ular nih, ular hijau kayak gini. Nah di rumput-rumput kayak gini. Jadi ya kita harus hati-hati ya kalau di hutan. Auranya memang terasa ini ya, kentara gitu ya teman-teman. Padahal ini teduh, tapi ada rasa-rasa ini sih teman-teman. Oke. Di atas itu anggrek. Oke, jadi kayak anggrek apa itu ya jenisnya. Ini kalau di hutan banyak tanaman-tanaman ini ya, tanaman-tanaman liar lah. Ini jamurnya nggak enak ini, nggak enak ya kalau jamur ini. Biasanya kalau musim hujan suka ada jamur-jamur gitu, kita pengen nyari juga jamurnya. Mana sih gak kurangnya? Gak dia mah gung. Aman. Oke teman-teman, jadi sebenarnya ini nyambung ke sungai yang ada di sana yang tadi ada bendungan. Jadi kayak dia itu muter teman-teman, di sana muter lagi gitu. Cuma kita nggak tahu di sini ada udangnya apa enggak, karena sebenarnya tujuan kita nah itu teman-teman buah mahoni yang jatuh ya. Sebenarnya kita tujuannya menelusuri sungainya aja gitu. Sebenarnya saya agak merinding nih teman-teman, udah kerasa. Tuh. Oke, jadi kita agak sedikit menunggu ya teman-teman. Memang kalau anak-anak udangnya kelihatan tuh ada tuh. Jadi memang potensi udang air tawar di sini juga kayaknya sih masuk akal nih, ada lah kalau 1212 ya teman-teman. Nah ini juga ini ada udang, cuma udangnya jenisnya jenis udang air tawar yang bukan ada capitnya gitu, jadi kayaknya nggak akan kena nih. Matanya kecil jadi nggak akan kena. Nggak akan kena teman-teman. Kita harus cari yang gede. Oke, kita agak ke sini. Saya ngelihat ada udang kecil gitu ya teman-teman. Memang ekspektasi kita sebenarnya cari udang yang gede, cuma ini untuk buat
kayak pembuktian ini udangnya kecil. Memang jenisnya udang galah tetap, cuma masih kecil nih. Jadi kalau ada yang kecil kemungkinan yang gede ada. Oh, ini udang galah masih kecil. Berarti kemungkinan ya teman-teman, ini ada yang gedenya gitu ya. Cuma mungkin kita nggak tahu, kita belum nemu ya teman-teman. Tapi ini bibit udang galah yang kemungkinan nanti bakalan besar. Jadi ini bukan udang bening ya, ini kalau yang ini. Kalau tadi di sana udang bening. Jadi kalau kita ke hulu kemungkinan ada lah gitu. Jadi kita rilis aja ya teman-teman karena masih kecil. Kita lepaskan kembali. Oke, jadi itu sudah jadi tanda juga kepada kita kalau misalnya di sini masih banyak udangnya ya. Soalnya ini anak-anaknya tadi ada 2 saya lihat. Cuma indukannya nggak ada. Berarti kita bisa ngambil kesimpulannya kemungkinan masih ada lagi ya yang gede-gede di tempat lain gitu. Soalnya anak-anaknya ini di sini ada gitu. Cuma harus sabar, kita harus Tuman ay man. banyak Kepiting ketang lah. banyak tebar umpan ya teman-teman. Kepiting. Tebar umpan, bukan tebar pesona. Kalau tebar pesona itu namanya buaya. Buaya. Aduh, licin. Kayak bekas apa ya gitu, kayak buah duku atau apa, tapi ini bukan ya karena agak tebal gitu. Teman-teman, ini bukan gimmick ya, saya memang beda perasaannya, jadi bukan gini. Wah, ini jauh banget, ini hutan. Lanjutkan. Saya belum menemukan kura-kura atau apa ya. Idealnya sih kura-kura kalau di tempat kayak gini ada ya. Teman-teman, jadi kita sudah sejauh ini dan ini masih panjang ya teman-teman, jauh tuh di sana. Tapi karena memang butuh waktu yang enggak sedikit ya kalau kita nelusuri ke sana sampai ke sana. Sementara sekarang udah mau ini ya, udah mau sore. Saya coba tebar umpan ya teman-teman. Barangkali kan ada. Oh, tadi di sana jelas ya ada yang kecil-kecil. Kalau misalnya nggak ada kita balik saja. Tapi kita udah tahu ya ini kesini daerah-daerahnya. Dan kalau ke sana itu nggak ada jalan ya teman-teman. Kecuali nanti kalau ada yang nebang, nah kayak nebang ini nih pohon albasia, mungkin ada yang kesini. Kita cari-cari dulu ya. Ini memang nggak ada nih. Kayaknya ini batas ini, di sini nggak ada nih. Mungkin ke sana kita nggak tahu ya. Semakin penasaran, semakin jauh malah kita semakin tersesat gitu. Jadi sangat tidak worth it ya. Oke. Oke, teman-teman, kita akan mencari spot lain ya di sungai yang kedua.
karena ini memang airnya agak gede jadi agak susah lah kita kalau nyukur semua. Ini sambil pulang kita sambil ini ya. Nah ini jenisnya tanaman ban-ban. Nah, ban-ban atau apa? Ban-ban ya. Banyak lah nama ininya. Nah biasanya ininya sering ini kan kayak semacam masih sama kayak keluarga bambu ya. Jadi dipakai anyaman, kerajinan banyak ya ininya. Nah, ininya. Nah, kayak gini semut teman-teman. Tuh. Biasanya dijemur terus dijadikan anyaman gitu. Nah, ruas-ruasnya juga kayak bambu kan tuh. Ada juga yang dipakai hiasan ini tanaman ini karena bunganya itu warnanya putih. Ini namanya pohon ban dan kemudian banyak manfaatnya dan udah buat kayak obat bisul gitu. Kalau orang-orang dulu. Terus ininya bisa pakai ya kayak digerus gitu, ditumbuk kemudian ditempelkan ke bisul. Kemudian airnya ini teman-teman bisa dipakai tetes mata ya kalau bisa. Tapi ini kebetulan nggak ada ini ya teman-teman. Biasanya saya kurang tahu kalau tetes mata dari mana ya, karena airnya mungkin dari ujung atau dari mana. Itu deket akar. Nah, mungkin ya dekat akar tapi ya itu ini di ujung ke air tapi dekat akarnya. Ini nggak keluar air ya. Tapi memang ada yang pakai buat kayak apa, obat mata perih panon lah kalau orang Sunda bilangnya. Nah ini biasanya seringnya tumbuh dekat pohon bambu atau sungai. Ini memang di bawah ada sungai, jadi memang sangat ideal kalau tumbuh tanaman kayak gini, pohon ban-ban ini. Dan ini bisa dimanfaatkan buat kerajinan ininya ya, serat ininya. Nah ini bisa dimanfaatkan buat kayak kerajinan anyaman banyak lah, dicari di Google. Ini dipakai buat kerajinan banyak ya teman-teman tanamannya. Cuma kalau di sini seringnya pakai bambu dan kurang populer. Tapi kalau di tempat lain banyak yang populer lah kalau tempat ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja perjalanan kita.